Wabarakatuh. Ya, masih belum semangat. Saya ulangi sekali lagi. Mudah-mudahan menjadi ganjil. Allah mencintai yang ganjil. Yang tidur biar bisa langsung melek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-Qur'ana rabi'al qulub wa dhahabil humum wal ahzan وجعل القرآن التي يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا والصلاة والسلام على رسولنا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim dan ulama, wabil khusus kepada Ustaz Kiai Haji Burhan Syah SAG MPD hafizahullah ta'ala selaku Ketua Ikatan Dai Indonesia Wilayah Kalimantan Barat, berikut seluruh jajaran yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah senantiasa berada dalam rahmat, kasih sayang dan ampunan insya Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur mari kita sampaikan dan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rahmat serta taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita sehingga di pagi hari ini, di kesempatan yang mulia, di bulan yang penuh istimewa, dan juga di tempat yang insya Allah paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masjidnya Allah pertemukan kita. Mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul di dunia, Allah himpun dan kumpulkan kita di akhirat ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqahu ilal jannah. Barang siapa yang mereka berjalan untuk mencari dan meraih daripada ilmu dan petunjuknya, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Salam dan salawat tidak lupa mari kita sampaikan dan kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah yang hadir di Masjid Raya Mujahidin, yang juga mengikuti menyertai kegiatan kita via YouTube. Ini ada channel IKADI, ada pun juga channel pribadi ini. Pak Burhan, ini channel apa ya Pak Burhan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan seluruhnya bersama-sama dalam kebaikan. Tidak ada rugi yang duduk bersama orang-orang yang dalam majlis ilmu. Ulaikal ladzina la yashqa anhum jalisuhum. Mereka itu orang yang tidak pernah rugi duduknya bersama mereka. Adalah aduan dari malaikat yang Allah tugaskan mencari tempat-tempat di mana Allah diingat, Allah disebut, Allah dimuliakan, Allah diagungkan. Maka malaikat pun mengatakan bahwa di sana ada orang yang sekedar mampir,
Dia tidak berniat dari rumah untuk datang, tapi tengok perkumpulan, ada perhimpunan, ada rame-rame, duduklah dia datang. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walaupun tidak punya niat, walaupun dia hanya sekedar mampir, ketika sampai dan duduk bersama mereka sama-sama, asyhadu annahum aghfiru lahum. Aku saksikan wahai malaikat, mereka seluruhnya aku ampunkan. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, itulah kemuliaan orang yang duduk bersama mereka-mereka yang selalu mengingat. Dan Al-Quran ini diantara tempat dan sumber peringatan, sehingga satu diantara namanya Adz-Dzikr, bahkan menjadi salah satu juga surat ya yang Allah cantumkan di surat Al-Hijr ya, inna nahnu nazzalna dzikr, kami jadikan Al-Quran itu sebagai peringatan ya, yang akan terus memberikan pengajaran kepada kita. Maka ini insyaallah halaqat dzikr adalah tempat di mana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu perkumpulan yang lebih istimewa, lebih baik, lebih utama dibandingkan kalau mereka dipertemukan karena ikatan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang mereka belajar dan mengajar Al-Quran. Insyaallah karena Quran kita berkumpul, karena Al-Quran kita hadir, karena Al-Quran insyaallah kita senantiasa terus ya, menghidup-hidupkan kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah jaga Al-Quran di dalam kehidupan kita, dan Allah semaikan selalu agar menjadi musim semi yang tidak pernah gugur. Tetapi memang hadirin Bapak Ibu sekalian, Rasul sudah menegaskan bahwa tabiat Al-Quran itu cepat sekali hilangnya. Tabiat Al-Quran itu cepat sekali lupanya, cepat sekali lemaknya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita untuk kita saling menguatkan, untuk kita terus memperbaharui perjanjian. Untuk apa? Agar kita selalu senantiasa semangat, agar kita senantiasa terus hidup membersamainya. Ta'ahadul Quran fa innahu ashaddu tafallutan minal ibili fi iqaliha. Ya, kuat-kuatkan, buat kalian perjanjian. Teruslah kalian perbaharui komitmenmu kepada Al-Quran. Kenapa? Fa innahu asyaddu tafalluta, karena ternyata Al-Quran itu cepat sekali lepasnya. Apa lepasnya? Lepas semangatnya yang pertama. Kalau sudah nggak punya semangat, bagaimana mau baca? Ya, lupa membacanya. Lupa Pak Ustadz, hari ini belum baca. Hari itu oke lah, ditoleransi. 2 hari lupa gak? 3 hari masih gak lupa. Seminggu kadang-kadang lupa, gak ada Quran dibuka. Sebulan ada mereka yang sebulan gak pernah baca Quran. Na'udzubillah kalau sampai setahun Quran dilupakan. HP dibuka, diupdate. Betul? Tidak ada insyaallah yang hadir ya. Di luar sana itu update HP lebih sering daripada update Quran. Memang cepat lupanya ya nih. Lupa apa lemaknya, cepat lepas ingat semangatnya, lupa bacanya. Apalagi kalau kita menghafalnya, paling cepat pagi kita dah baca 10 kali, siang udah tinggal separuhnya hilang ya. Besok jangan tanya, dah lupa sama sekali. Subhanallah. Begitulah tabiat Al-Quran, dan juga cepat lepasnya dari kehidupan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengingatkan yang pertama kali Islam itu
Seperti apa? Seperti mata rantai. Ini. Seperti mata rantai yang akan satu persatu tanggal. Yang pertama kali tanggal ternyata adalah bab hukum. Yang terakhir tanggal adalah sholat. Nah, kalau sudah sholat ditinggalkan, seakan tidak ada ikatan dengan Islam. Tapi yang pertama kali disebut oleh Nabi, yang hilang, yang tanggal, yang lepas daripada umat ini adalah hukum. Dan kalau bicara masalah hukum, sumbernya adalah Al-Quran. Karena memang perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Sehingga di surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, satu-satunya kalimat perjuangan yang diikat dan disifati oleh Allah, perjuangan yang besar, adalah berjuang bersama Al-Quran. Wajahiduhum bihi jihadan kabira. Nanti kalau dilihat suratnya surat 25, namanya surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan kepada kita ayatnya, ayat yang ke wajahidhum bihi jihadan kabira, ya, di ayat subhanallah. Ya, di ayat yang hadirin wajahidhum bi ijad dan kabira 52, ya, Al-Furqan 52. Allah sebut di ayat itu apa hadirin? Bahwa ternyata ketika kita bersama Al-Quran ini memerlukan jihad. Dan kata-kata jihad itu lebih dekat dengan perjuangan. Perlu perjuangan lebih, perlu kesungguhan lebih, perlu semangat lebih, perlu kesabaran lebih, perlu komitmen lebih, kira-kira begitu. Karena ternyata salah satu yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya, bahkan dua amal saja yang disebut oleh baginda Nabi kelak akan menjadi pembela, Quran dan puasa. Al-Quranu was-siyamu yashfa'ani. Quran dan puasa itu dua-duanya nanti akan menjadi syafaat bagi kita, menjadi syafaat. Dan alhamdulillah kita di bulan suci Ramadan ini setiap tahunnya diperbaharui semangat kita, diperbaharui komitmen perjanjian kita, diperbaharui ikatan-ikatan kita, diperbaharui hubungan kita. Mungkin selama 11 bulan sudah mulai berjarak dengan Qur'annya, sudah mulai menjauh daripada Al-Qur'annya, seperti yang Allah adukan di dalam surat Al-Furqan sama, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul mereka mengadu, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'an, telah menjadikan Al-Quran ini mahjura, yaitu dijauhi. Maka Allah cintakan kembali, Allah rindukan kembali, Allah dekatkan kembali. Subhanallah, betapa di bulan suci Ramadan ketika baca Quran rasa tidak mau berhenti. Betul? Kalau kita rasakan itu berarti kita hatinya sehat. Di bulan Ramadan kadang-kadang duduk sebentar, 5 menit, 10 menit terasa panas Pak Ustadz pantatnya. Tapi di bulan Ramadan ini bukan lagi sejam 2 jam, sehari bersama Al-Quran. Subhanallah. Jangankan kita di luar sholat, lebih-lebih kalau dalam sholat, kita kalau ada Pak Imam sikit, panjang sikit, Masya Allah, besok jangan undang lagi Pak Ustadz.
Imam nggak kenal sama jamaahnya, panjang betul. Cari imam yang kulhu kuliah ya lah, kulhu kuliah. Ah, itu yang disukai sama jamaah. Sekali panjang sikit, al-qari'ah wal adiyati idza zulzilati. Panjang benar ini ustaz nih, kayak macam dia ya, punya hafalan. Allahu Akbar. Apalagi kalau ada program satu malam satu juz, tarik nafas panjang-panjang ya, gak ada yang mau datang. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, kalau di luar Ramadan, di Ramadan ini luar biasa. Hadirin, di mana-mana masjid ya, makmur dengan tadarusan. Gak cukup dia hanya sendirian, tadarusan bersama-sama, buat komunitas bersama-sama. Subhanallah. Kita dari biasa mungkin jarang ya mendengar para imam-imam. Ketika di bulan suci Ramadan, para hafiz dari berbagai macam negara, termasuk di Mujahidin, malam pertama kedatangan imam dari Mekah Al-Mukarramah, ya kan? Subhanallah. Jangan tanya kalau di tempat turunnya Al-Quran, rekor terbesar tahun ini tanggal 6 Maret tercatat 500.000 yang masuk. Dan di hari yang keberapa kemarin? 28 juta. Subhanallah. Tumplek blek kata orang Jawa. Semuanya. Biasanya kalau musim haji dibatasi. Musim haji dibatasi, orang kampung, orang Arab, orang Madinah, orang ini nggak boleh masuk. Tapi ketika musim hari-hari seperti ini menjelang, apalagi 10 hari, semua orang Mekah pun penduduknya keluar semua dari berbagai macam negara, datang semua. Apa yang menyatukan mereka? Subhanallah, mengejar Lailatul Qadar, di mana turunnya Al-Quran. Allah cintakan. Maka hadirin Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini adalah tanggal lahir rohani kita. Allah Subhanahu wa ta'ala hendak cintakan kembali dengan Quran kita. Allah hendak kembali hiasi hati kita, terasa rindu, menikmati ketika baca Al-Quran. Biasanya kalau hari-hari biasa sekali baca pengennya cepat, baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw yaqilun innahum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Shadaqallahul azim. Allahu Akbar. Satu ayat ya, kadang itu ini beratnya luar biasa. Satu lembar berat luar biasa. Hari ini tadi dicanangkan satu Indonesia untuk hari ini, kata Pak Kanwil tadi, 350.000 kali hatam. Maka Allah cintakan di bulan berkah ini. Ramadan ini harus kita sambut. Salah satu amal unggulannya apa? Quran. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, menandakan dan juga mengingatkan kita, istimewakan Quranmu di bulan Ramadan ini. Salah satu amal ibadah unggulan di bulan Ramadan ini. Tak biasanya malaikat Jibril datang hampir setiap malam, kecuali di bulan Ramadan. Setiap tahunnya malaikat Jibril menyimak dan Nabi mentasmikkan bacaan-bacaannya kepada malaikat Jibril. Bahkan di tahun beliau wafat, malaikat Jibril 2 kali meminta kepada Nabi untuk menghatamkan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril. Subhanallah, istimewanya bulan Al-Quran ini. Maka hadirin rahimakumullah, saatnya kita perlu terus ya mengajak, mengingatkan, menguatkan, karena Al-Quran ini menjadi patokan dan standar hidup. Patokan dan standar hidup. Allah jadikan mulia atau rendahnya satu kaum, lihat bagaimana keadaannya dengan Quran. Maka Nabi SAW beliau menegaskan dalam hadis yang sahih, yarfa'u bihi aqwama wa yadha'u bihi qauman akharin. Allah berkenan menjadikan
bihi dengan Quran ini yarfa. Apa arti rafa? Terangkat. Mulia, tinggi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya dengan Quran ini. Wa yadha'u, dan Allah juga menghendaki dengan Quran ini yadha'u bihi qauman akharin, kaum yang lain. Standar utama mulia atau rendahnya ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan atau merendahkan itu tolak ukurnya, standarnya adalah lihat Qur'annya. Maka mana-mana mereka yang dekat dengan Quran, mereka yang terus berinteraksi dengan Quran, pasti dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ceritanya ahlul Quran dihinakan oleh Allah. Tidak ada ceritanya ahlul Quran akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan walaupun dia masih usia belum baligh, ketika Nabi datang ke satu kampung, lalu beliau hendak mengangkat seorang imam, ditanya satu persatu, siapa yang lebih banyak punya hafalan? Allahu Akbar. Hafalannya ditanya dulu. Hingga ada seorang anak-anak yang baru berusia 12 tahun, lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku memiliki Al-Baqarah. Aku memiliki Al-Baqarah. Artinya beliau hafal Al-Baqarah. Apa kata Nabi? Dia imam kalian. Tidak kenal usia, tapi siapa yang memiliki hafalan yang paling banyak? Makanya Nabi SAW ingatkan, syarat imam itu dalam hadis yang sahih, ya ummukum aqra'ukum. Ya ummukum aqra'ukum. Yang jadi imam kalian itu adalah yang paling qari. Paling qari itu maknanya paling baik bacaannya maupun juga paling paham dengan Qur'annya. Ternyata lagi-lagi standarnya adalah Al-Quran. Nabi SAW kalau beliau hendak memakamkan jenazah di perang, ketika menjadi syuhada, satu di antara pertanyaannya, siapa yang lebih banyak hafalan Qur'annya? Maka dahulukan dia untuk masuk ke dalam liang lahat dibandingkan yang hafalannya kurang. Nabi menjadikan standar bahwasanya Quran itu menjadi salah satu poros utama. Nah, ini yang harus menjadi standar kehidupan seorang mukmin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat Al-Anbiya ayat yang ke-10, inna nahnu nazzalna 'alaika dzikra. Allah Subhanahu wa taala wa anzalna ilaika dzikra, dan aku, surat Al-Anbiya, suratnya surat yang ke-21, ayatnya yang ke-10, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Silahkan nanti kalau mau melihat di dalam terjemahan Kementerian Agama, kita akan melihat dzikrukum, sungguh kami telah menurunkan satu kitab, fihi, di dalam kitab itu, dzikrukum, sebab-sebab kemuliaan kalian, afala ta'qilun, tidakkah kalian fikirkan? Jadi Allah dah tegaskan, hadirin Bapak Ibu sekalian, bahwa martabat, marwah, kedudukan dan kemuliaan kita dunia sampai di akhirat adalah dengan Quran kita. Dan Quran ini paling setia, hadirin, paling setia Bapak Ibu sekalian. Walaupun suami istri mengaku paling cinta, paling setia, yakin kalau istrinya meninggal, dalam dek duluan dah sana, betul? Suaminya cinta mati misalkan, kalau istrinya dah meninggal, ya sudah. Atau suaminya cinta mati, istrinya ya setia-setia di dunia. Tapi kalau kita meninggal, gak bakalan mau ibu-ibu ya suaminya ikut tidur bersama kita. Nah, tidur dengan bini barunya ya. Ya, betul. Tapi Al-Quran, subhanallah, di dunia dia akan selalu memberikan ketenangan kepada kita. Siapa saja yang membaca, Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka, ala bidzikrillahi tatma'innul
qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Yang membuat jiwa lapang, membuat kita tenang, tentram, bahagia. Terus kita dibahagiakan oleh Allah. Siapapun yang sering-sering baca Quran, tidak ada ini obat anti stres, obat anti galau, obat anti susah, obat anti segenap macam penyakit-penyakit hati. Sebab Allah dah siapkan Al-Quran ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Allah janjikan Quran kita ini ada syifa di situ. Maka dunia kita dibahagiakan, kita ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meninggal, hadirin, insya Allah setiap menemani kita. Maka Nabi SAW beritahukan surat yang disebut sebagai surat Al-Munjiyat. Ada yang tahu surat Al-Munjiyat? 30 ayat. Yang aku berharap 30 ayat ini ada di dada umatku, yang nanti akan menjadi munjiat, penyelamat. Kalau datang dari sisi atas, dihalaunya. Datang dari sisi bawah, dihalaunya. Datang dari sisi tengah, siksaan kubur, dihalaunya. Maka Nabi sering membacanya menjelang tidurnya, karena beliau takut jangan-jangan tidak bangkit lagi, sehingga akhir dari bacaannya adalah surat Munjiyat ini. Ada yang tahu? Surat Al-Mulk. Coba kita tes ini. Bisa lanjut gak ini? Saya tes ibu-ibunya dulu nih, sama-sama. Tabarakalladzi wa huwa ala alladzi wal hayata liyab ayyukum, sama-sama, alladzi khalaqa sab'a samawatin ma tara min tafawut hal tara min. Alhamdulillah, ini berarti sering-sering baca Al-Munjiyat ini ya. Salah satu di antara, tinggal 5 menit ya. Cepat sekali, baru pengantar saya ini. Hadirin rahimakumullah, dia akan menjadi teman setia sampai di alam kubur. Ketika datang siksaan dari sisi arah atas, akan dihalau. Sisi bawah dihalau, sisi atas, sisi tengah dihalau. Subhanallah. Itulah setianya Al-Quran. Sampai ketika kita bangkit, kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Al-Quran pun datang kepada kita. Kelak pada hari kiamat, Al-Quran akan diciptakan menjadi seorang makhluk dan berkata, karena aku, wahai Tuhanku, dia tidak tidur karena membacaku, maka diterima syafaatnya. Sampai di situkah kesetiaannya? Tidak. Maka sampai di dalam surga pun Al-Quran tetap membersamai dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Iqra warattil fa inna manzilataka akhir ayatin taqra'uha. Kau terus baca ayat-ayatmu, kau terus tartilkan ayat-ayatmu, karena kedudukan surgamu akhir dari ayat yang kau baca. Begitu setianya Al-Quran membersamai kita, dunia, kubur, padang mahsyar, sampai pun di surga nanti. Tapi syaratnya satu. Mau tahu Bapak Ibu? Mau tahu sedikit atau banyak? Banyak dulu. Syaratnya adalah, jadi yang disebut oleh Nabi, yuqalu li sahibil Quran. Yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahabat Al-Quran. Boleh saya tanya, Bapak Ibu sekalian, mau jadi sahabat Quran? Kalau mau jadi sahabat Ustaz Burhansyah, semuanya mau. Apalagi kalau mau jadi sahabatnya pejabat, Pak Gubernur, mau sekali, sahabat karib. Allah menawarkan, ada orang-orang hamba-hamba yang mereka disebut sahibil Quran, yaitu sahabat Al-Quran. Saya akan secara singkat karena waktunya
sudah dibatasi. Kalau mau jadi sahabatnya Quran, kuncinya 4. Ya, 4. 1 tilawah, apa? 1 tilawah. 2 adalah tadabbur. 2 apa? Tadabbur. 3 tahfidz. Apa yang ketiga? Tahfidz. Yang keempat tatbik. Apa namanya? Tatbik. Apa itu? Tilawah. 4T. Kalau mau jadi sahabatnya Quran, maka lakukan 4 ini. Pertama, tilawah. Suka membaca, terus dibaca. Ya, tilawatul Quran. Kita paham, kita tidak paham, subhanallah. Kata baginda Nabi, pahalanya tetap 1 huruf 10 kebaikan. Alif lam mim, bukan 1 huruf. 1 alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Subhanallah. Kita membacanya. Maka Allah sebutkan nanti di surat 2 ayat 121. Itu tanda orang beriman kalau tilawah. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Al-Baqarah 121. Orang yang diberi oleh Allah Al-Quran lalu mereka mau mentilawainya, dialah orang yang beriman. Jadi kalau ada orang mengaku beriman tapi nggak mau tilawah, belum beriman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kriteria orang yang beriman kepada Allah dan juga firman-Nya, baca Qur'annya. Dibaca Qur'annya. Maka tilawahnya. Sebenarnya ada resep-resepnya agar kita ini termotivasi tilawah, tapi saya singkat saja. Yang kedua, namanya tadabbur. Bapak Ibu sekalian, tadabbur. Tadabbur ini pintunya hidayah. Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dia jadi petunjuk, dia jadi pedoman, dia jadi ilmu dan pengajaran dalam kehidupan. Nah, petunjuknya, pengajarannya, ilmunya, hikmah-hikmahnya baru akan muncul kalau kita mau tadabbur. Tidak cukup kita dengan tilawah. Apa itu tadabbur? Menghayati dan merenungkan. Menghayati dan merenungkan. Qur'annya mana? Surat 47 ayat 24. Allah Subhanahu wa ta'ala ancamkan kalau kita nggak mau tadabbur, hati dikunci. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau merenungkan Al-Quran atau Allah, atau hati-hati mereka akan terkunci. Jadi kalau kita ini nggak ada tadabbur Quran, maka terkuncilah hati. Kenapa? Pintu kuncinya itu adalah tadabbur. Hidayah Qurannya turun, hikmah-hikmahnya muncul, pelajaran-pelajarannya kita fahami, dan ini yang akan mencahayai kehidupan kita. Saya setiap pagi silahkan live Senin sampai Jumat. Kami punya kajian namanya One Day One Tadabbur. Alhamdulillah sudah istiqomah, sekarang sudah di surat Al-Anfal. Kalau tidak salah ayat yang ke berapa yang terakhir kemarin? Ya, 53 atau 54 ya, bukan 23-24 ya. Jadi insya Allah saya istiqomahkan 1 ayat saja dari habis subuh sampai habis, sampai menjelang syuruk di channel yang apa Pak Ustadz Bulan saya, Ahsanul Hadis Channel. Saya punya channel pribadi Ahsanul Hadis Channel. Tiap hari 1 ayat saja, 1 ayat saja. Kita mentadaburi apa hikmahnya, apa hukumnya, apa pelajaran-pelajaran yang ada pada setiap percikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kuncinya apa? Kuncinya adalah tadabbur, merenungkan. Renungan namanya, tidak sekedar membaca. Yang ketiga, tahfidz. Yang ketiga, tahap berikutnya kalau mau jadi sahabat Quran adalah tahfidz. Nanti Ustaz Burhansyah akan menyampaikan.
Tapi metode apapun, mau metode senyum ke, metode Gaza ke, mau metode apa, kuncinya 5. Boleh dicatat. Ini kunci utama kalau kita ini mau menghafal. Ya. Yang pertama, sama-sama takrir. Apa yang pertama? Takrir pakai kaf. Karrara yukarriru, takrir, mengulang. Yang pertama resep kalau kita mau menghafal Quran itu nggak ada lain, ulangin. Maka namanya menghafal itu menambah intensitas bacaan. Sekali nggak mungkin hafal, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, subhanallah, insya Allah hafal. Maka kunci pertama itu namanya takrir, yaitu kita mengulang-ulang. Pertama. Yang kedua namanya tadarruj. Apa? Tadarruj. Apa tadarruj? Bertahap. Jangan kita ini mau sehari langsung ngapal Al-Baqarah, langsung down ini ya, otak kita nggak mampu menangkap. Pelan-pelan, sikit-sikit. Kita ini bukan orang Arab. Selevel Ibnu Mas'ud, beliau katakan kami sehari itu 10 ayat. 10 ayat kami pelajari sampai kami pahami, sampai kami hafalkan 10 ayat. Maka hadirin, kuncinya tadarruj. Tadarruj itu bertahap. Jadi memang harus kita rencanakan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan harus punya mimpi. Setuju ini Bapak Ibu? Punya mimpi jadi hafal Quran? Punya niat jadi penghafal Quran? Ini kayaknya pada lemah suaranya, berarti nggak mau tinggi surganya ini ya. Punya semangat kita pengen jadi penghafal Quran? Siap jadi penghafal Quran? Nanti Ustaz Burhansyah akan menyampaikan juga trik-triknya yang lain. Kuncinya tadarruj, kita cari yang mudah dulu. Biasanya surat-surat pendek, biar nggak stres. Ya, surat juz 30, nggak stres kita. Jadi karena surat pendek-pendek, baru nanti tambah yang tengah-tengah, nanti baru yang panjang-panjang. Maka biasanya kalau orang menghafal itu rata-rata dari juz 30. Qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas, qul huwallahu ahad, inna a'tainakal kautsar. Oh, semangat bisa ternyata ya. Nanti baru kalau sudah mahir, advance, pertengahan Al-Baqarah. Ayatnya panjang-panjang. Ada 1 ayat setengah halaman itu. Jadi kalau kita langsung 1 halaman itu, stres kita. Tadarruj yang kedua. Yang ketiga, tolong dicatat ya. Yang ketiga adalah kita perlu yang namanya taksim. Ya, taksim. Taksim itu hadirin perlu kita bagi-bagi. Ya, perlu kita bagi-bagi. Artinya hadirin, kadang kita perlu waktu membaginya. Ini hari ini juz sekian, hari ini juz sekian, dan seterusnya. Jadi kebertahapan, dan kita coba lakukan apa? Pembagian. Ya, pembagian, membagi-bagi ini ayat-ayat pendek, ayat. Maka biasanya rata-rata programnya itu misalkan dibagi, ada juz pertama, juz kedua itu dibagi-bagi. Ada namanya hizib dan seterusnya. Hizib 1, hizib 2 dan seterusnya. Ini kadang untuk pembagian memudahkan. Kadang juga ada orang yang melalui alur cerita. Kalau orang yang paham bahasa Arab, kadang melalui alur cerita. Jadi ini juga berbagai macam pola-pola pembagian. Jadi ada taksim namanya. Kita berusaha untuk apa? Kita berusaha untuk membagi-bagi Al-Quran, termasuk juga pembagian yang yang berikutnya ini yang namanya tasmi'. Ya, tasmi' kita perdengarkan. Quran itu perlu diperdengarkan. Jangankan kita, Nabi saja memperdengarkan. Nah, ini level yang lebih tinggi lagi untuk tahfiznya ya, tahfiznya, yaitu kita memperdengarkan. Dan level paling tinggi adalah tatbik, kita mengamalkan Quran. Mudah-mudahan tilawah kita lakukan, tadabbur kita terus laksanakan, tahfiz sedikit bertahap tapi kita teruskan. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu mudah mengamalkannya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu saya sudah selesai, mudah-mudahan
menyemangati kita semua di bulan yang mulia ini agar kita semakin intensif. Bagi yang belum hatam, mari kita pacu untuk segera hatam. Bagi yang sudah hatam 1 kali, mari kita tingkatkan 2 kali, 3 kali. Dan mudah-mudahan insyaAllah di penghujung bulan suci Ramadan kita mendapatkan kembali rezeki dapat hatam 1 sampai 2 kali. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.